Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi gangguan sistem otot dan rangka. Sesuai dengan materi yang sudah saya share minggu lalu, berikut saya akan berikan sedikit penjelasan terkait materi apa saja penyakit yang mungkin muncul pada sistem otot dan rangka. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu fraktur. Nah, fraktur dari segi definisi, fraktur itu adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang biasanya disertai dengan luka sekitar jaringan lunak, kerusakan otot, ruptur tendon, kerusakan pembuluh darah, dan luka organ-organ tubuh dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Di mana fraktur ini terjadi apabila tulang itu dikenai stres yang lebih besar daripada yang dapat yang diabsorpsi tulang atau yang dapat diterima oleh tulang itu sendiri. Nah, ada juga yang menyebutkan fraktur atau patah tulang adalah setiap retak atau patah pada tulang yang utuh maupun sebagian. Nah, sampai di sini kita lanjut sekarang ke gambar fraktur. Nah, seperti ini gambarnya anak ya. Jadi, fraktur itu adalah terputusnya bagian dari tulang, baik itu secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, kita lihat sekarang klasifikasi. Fraktur itu bisa dibagi atau dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan tempatnya. Berdasarkan tempatnya ini yaitu berdasarkan lokasi terjadinya fraktur. Jadi pada bagian mana tulang itu mengalami patah, makanya penyebutannya sesuai dengan letak tulangnya tersebut. Ya, contohnya ada misalnya pada tulang humerus disebut dengan fraktur humerus, pada tulang tibia bisa disebut dengan fraktur tibia, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan komplit atau ketidakkompletan fraktur. Fraktur ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu fraktur komplit dan fraktur tidak komplit. Nah, fraktur komplit ini adalah di mana garis patah tulang itu melalui seluruh penampang tulang. Ya, kalau yang tidak komplit itu tidak mengenai seluruh garis penampang tulang. Atau bisa dikatakan kalau yang tidak komplit itu bagian patahannya itu tidak sempurna, ya, sebagian yang mengalami patahan tulang. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bentuk dan jumlah garis patahan. Fraktur itu dibagi menjadi fraktur komunitif, fraktur segmental, dan fraktur multiple. Fraktur komunitif ini adalah fraktur di mana garis patah itu lebih dari satu dan saling berhubungan. Ya, jadi fraktur komunitif itu masih ada tulang yang saling berhubungan di mana garis patahannya lebih dari satu bagian. Kemudian yang kedua, fraktur segmental. Fraktur segmental ini garis patahannya lebih dari satu tapi tidak ada hubungan. Jadi antara dua tulang itu sama sekali sudah tidak ada hubungan yang menyatu antara tulangnya. Kemudian yang ketiga, fraktur multiple. Fraktur multiple ini adalah fraktur di mana garis patahnya itu lebih dari satu dan tidak ada tulang dan tidak terjadi pada tulang yang sama. Selanjutnya, berdasarkan posisi fragmen. Fraktur ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu fraktur undisplaced atau tidak bergeser dan fraktur displaced atau bergeser. Nah, kita bahas dulu yang pertama, fraktur undisplaced, yaitu di mana garis patahnya lengkap tetapi kedua fragmen tidak bergeser dan periosteum masih utuh. Jadi patahan itu terjadi di mana antara dua tulang yang mengalami patahan tidak mengalami pergeseran dan selaput pembungkus tulang itu masih dalam keadaan utuh. Yang kedua, fraktur displaced atau bergeser, di mana terjadi pergeseran antara tulang yang mengalami patahan dan adanya sobekan dari selaput yang membungkus tulang. Kemudian berdasarkan sifat fraktur, dibagi menjadi fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Ya, kalau yang fraktur terbuka itu fraktur di mana berhubungan dengan dunia luar. Jadi antara tulang itu keluar dari jaringan kulit. Kalau yang fraktur tertutup tidak terdapat hubungan antara tulang dengan dunia luar. Nah, kalau fraktur tertutup ini ada beberapa klasifikasi, yaitu tingkatannya, yaitu dari tingkat 0 sampai dengan tingkat 3. Nah, ini yang fraktur terbuka ya. Bila terdapat hubungan antara tulang dengan dunia luar.
Nah, cara perawatannya misalnya ini fraktur terbuka ini dibagi menjadi 3 grade, yaitu di mana grade 1 lukanya masih bersih, panjangnya kurang dari 1 cm. Kemudian grade 2 lukanya lebih luas tanpa kerusakan, jaringan lunak yang ekstensif. Dan grade 3 sangat terkontaminasi, artinya lukanya sangat kotor dan adanya kecenderungan untuk terkontaminasi dengan bakteri ataupun kuman yang ada di luar, sehingga mengalami kerusakan jaringan lunak ekstensif. Nah, apa sih penyebab dari fraktur itu sendiri? Fraktur ini bisa terjadi apabila pertama yaitu tulang itu mengalami trauma. Ya, trauma itu bisa terjadi karena benturan, pukulan, ya, sehingga menyebabkan tulang itu tidak mampu menahan tahanan yang menyebabkan dia mengalami patahan. Kemudian yang kedua, trauma yang tidak langsung atau indirect trauma. Dan ketiga adalah trauma ringan, dan yang keempat kekerasan akibat tarikan otot. Baik, sekarang kita lanjut ke gejala. Gejala dari fraktur yang bisa dirasakan oleh pasien yang mengalami patah tulang. Yang pertama yang pastinya adalah nyeri terus-menerus pada daerah yang mengalami patahan. Kemudian adanya hilangnya fungsi dari tulang tersebut, kemudian adanya deformitas atau pembengkakan, kemudian adanya pemendekan ekstremitas, pemendekan dari anggota gerak, adanya krepitus. Krepitus adalah suara gemertak tulang. Kemudian adanya pembengkakan lokal dan adanya perubahan warna. Oke, itu fraktur. Nah, kita lanjut sekarang ke rematik atau osteoartritis. Nah, rematik ini mungkin sudah sering kalian dengar di masyarakat. Banyak yang sering mengalami rematik ini biasanya pada usia lanjut ya. Nah, kita lihat pada pengertiannya, osteoartritis atau rematik ini adalah penyakit sendi degeneratif di mana terjadi kerusakan tulang rawan sendi yang berkembang lambat dan berhubungan dengan usia lanjut. Nah, sendi ini terusun atas tulang rawan ya anak-anak. Kalau misalnya dia mengalami penurunan fungsi dari tulang rawannya ini, itulah yang akhirnya menyebabkan suatu peradangan. Nah, peradangan pada sendi-sendi inilah yang sering disebut dengan rematik. Nah, apa itu tanda dan gejala dari rematik? Biasanya orang-orang yang mengalami rematik biasanya akan mengalami yang namanya nyeri sendi. Nah, karena adanya nyeri pada sendi sehingga adanya hambatan dalam pergerakan sendi. Kemudian adanya kaku pada pagi hari, krepitasi, pembesaran sendi atau deformitas, dan perubahan gaya berjalan. Oke, penyakit yang ketiga yang berhubungan dengan otot dan rangka yaitu adalah osteoporosis. Ya, ini sama dengan rematik tadi, biasanya dialami oleh orang usia lanjut. Nah, tapi kalau tadi rematik, kita berbicara rematik itu disebabkan pada bagian sendi. Kalau osteoporosis ini adalah adanya penyakit pada tulang, yaitu di mana tulang itu mengalami penurunan kepadatan. Ya, jadi kepadatan tulangnya itu menurun sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, osteoporosis ini paling sering dialami oleh wanita, yaitu sekitar 80% penderita osteoporosis itu adalah wanita. Ya, penyebabnya yang paling sering kenapa wanita sering mengalami osteoporosis yaitu karena adanya amenorrhea atau penghentian siklus menstruasi, dan juga bisa disebabkan karena hilangnya hormon estrogen pada fase menopause. Nah, jadi paling sering wanita lah yang mengalami penyakit osteoporosis ini. Nah, berikut kita lanjut ke tanda dan gejala. Adapun tanda dan gejala dari osteoporosis yang pertama adalah patah tulang. Ya, patah tulang ini terjadi karena tulangnya mengalami kekeroposan. Jadi struktur dari tulang itu mengalami penurunan struktur sehingga dia akan mudah patah karena zat mineral yang terkandung dalamnya menurun. Kemudian yang kedua, punggung yang semakin membungkuk. Ya, hilangnya tinggi badan dan nyeri punggung. Jadi yang paling sering mengalami gejala osteoporosis yaitu tulang-tulang yang berada di bagian punggung, karena tulang-tulang tersebutlah yang paling sering atau mungkin yang paling memiliki fungsi menahan beban tubuh paling berat, sehingga kecenderungan mengalami osteoporosis itu paling sering pada bagian tulang punggung. Oke, sekarang yang penyakit yang selanjutnya, low back pain atau sering dikenal dengan LBP.
Nah, LBP ini adalah suatu penyakit di mana adanya ketidaknyamanan yang berhubungan dengan area sakral pada tulang belakang atau sekitar jaringan. Nah, biasanya LBP ini adalah suatu rasa nyeri pada tulang lumbal yang biasanya disebabkan oleh terdesaknya vertebra otot, herniasi dan regenerasi dari nukleus pulposus ya. Ini terjadi karena adanya penekanan pada syaraf yang ada di tulang lumbal atau bagian tulang belakang. Nah, adapun tanda dan gejalanya yaitu nyeri punggung akut maupun kronis ya. Jadi LBP ini selain dia bisa bersifat sementara, apabila tidak ditangani akan menyebabkan sakitnya berlanjut atau dikatakan kronis. Dan tanda yang kedua adalah kelemahan. Nah, penyakit yang selanjutnya adalah osteomalacia. Osteomalacia ini adalah penyakit metabolisme tulang yang dikarakteristikkan dengan adanya berkurangnya mineral dalam tulang. Jadi tulang itu tersusun atas mineral dan kalsium. Jadi kalau berkurangnya zat mineral dalam tulang, penyakitnya disebut dengan osteomalacia. Nah, tanda dan gejalanya itu nyeri pada tulang, kemudian adanya deformitas yaitu pembengkakan yang timbul pada punggung dan panggul, kemudian tungkai, iga, dan adanya daerah-daerah di mana terdapat pseudofraktur. Kemudian yang ketiga, adanya kelemahan otot bila kalsium serum sangat rendah ya, bisa dilihat di gambar ya. Jadi osteomalacia itu menyebabkan karena mineral dalam tulang berkurang, struktur tulang cenderung berongga. Jadi menyebabkan tulang itu akan mudah rapuh dan bisa mengalami suatu deformitas, pembengkakan dan juga kelemahan pada tulang. Oke, yang terakhir sekarang adalah gout. Gout mungkin kalau dalam bahasa biasanya yaitu sering dikenal dengan asam urat. Jadi banyak masyarakat kita yang mengalami penyakit ini. Apa itu gout? Adalah suatu peradangan akibat adanya endapan kristal pada sendi dan jari. Nah, penyakit ini biasanya ditandai dengan serangan yang mendadak dan berulang dari pada sendi yang terjadi nyeri karena adanya endapan kristal di dalamnya. Nah, tanda dan gejalanya biasanya nyeri hebat pada satu atau beberapa sendi yang terjadi timbulnya paling sering adalah pada malam hari. Nah, sendi-sendi tersebut akan mengalami pembengkakan sehingga kulit-kulit di atas dari sendi itu mengalami kemerahan, keunguan, kencang dan licin serta teraba hangat. Baik, sekian materi tentang gangguan sistem otot dan rangka. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui chat ataupun melalui Google Classroom. Selamat belajar.